Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, kami di sini akan mempresentasikan hasil presentasi kami yaitu metode Taguchi dengan anggota kelompok satu yaitu saya sendiri Alif Fahroji dengan nomor NPM 304211124. Selanjutnya ada Bayu Wandoyo dengan nomor NPM 304211269. Next. Sekilas tentang Genichi Taguchi. Genichi Taguchi lahir di Jepang pada tahun 1924, mengabdi di Navigation Institute Jepang selama Perang Dunia Kedua. Dia kemudian bekerja di Kementerian Kesehatan Publik dan Kesejahteraan di Institut Matematik Statistik Kementerian Pendidikan, menjadi ahli statistik terkenal dan mengembangkan keahlian statistiknya. Taguchi terkenal karena kepionerannya dalam metode modern pengendalian kualitas atau quality control dan teknik kualitas dengan biaya rendah. Dia adalah penemuan apa yang kemudian dikenal dengan metode Taguchi, yang meneliti bagaimana meningkatkan kualitas produk dengan rancangan melalui integrasi pengendalian kualitas ke dalam desain produk, menggunakan eksperimen dan analisis statistik. Next. Selanjutnya apa yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian TKI menurut Taguchi, biaya mutu menurut Taguchi, interaksi biaya mutu menurut Taguchi, filosofi dan metode Taguchi, langkah-langkah penelitian Taguchi, dan yang terakhir implementasi TKM dalam pendidikan. Next. Selanjutnya yaitu mutu menurut Taguchi. Definisi kualitas menurut Taguchi adalah kerugian yang diterima oleh masyarakat sejak produk tersebut dikirimkan. Mutu definisi menurut Taguchi ialah menghindari loss dari produk yang dikirim yang disebabkan oleh society. Selanjutnya pengertian mutu juga tergantung pada pengaruh lingkungan eksternal sehingga produk yang bermutu harus memperhatikan pertama produksi dan konsumsi eksternal yang berkaitan dengan produk, kedua tingkat kepuasan konsumen, yang ketiga penciptaan nilai yang tertinggi terhadap pasar. Beberapa organisasi percaya bahwa mutu dan efisiensi berkaitan karena proses untuk memproduksi produk bermutu tinggi biasanya memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Next. Di sini ada Garfield membedakan 8 dimensi fundamental dari produk yang bermutu tinggi. Pertama itu performance, features, reliability, conformance to specification, durability, serviceability, product aesthetic, dan reception. Aktivitas manajemen mutu dibagi dua. Yang pertama yaitu mutu desain atau desain quality. Yang kedua ada mutu kesukaan atau performance quality. Kontribusi Taguchi pada kualitas. Loss function merupakan fungsi kerugian yang ditanggung oleh masyarakat atau produsen dan konsumen akibat kualitas yang dihasilkan. Orgonal array yaitu orgonal array untuk mendesain percobaan yang efisien dan digunakan untuk menganalisis data percobaan. Robustness yaitu meminimasi sensitivitas terhadap sistem sumber-sumber variasi. Selanjutnya yaitu biaya mutu atau cost of quality. Konsumen yang realistis tentu saja akan mencari produk bermutu dengan prestige yang tinggi, tapi harganya lebih murah bila dibandingkan dengan produk yang sejenis. Bila produk yang dihasilkan tidak mencapai standar mutu, akan timbul cost of variable. Adanya cost of variable akan menurunkan mutu produk sehingga menimbulkan cost of quality. Jika produk yang tidak sempurna tersebut sampai ke tangan konsumen, maka akan muncul klaim yang merupakan tanda-tanda timbulnya biaya mutu. Antisipasi timbulnya cost of quality dapat dilakukan dengan melakukan pengendalian terhadap mutu produk. Biaya mutu adalah biaya yang berhubungan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pengendalian kerusakan menurut Supriyono tahun 94. Kim dan Leo tahun 94 mengatakan bahwa biaya mutu adalah biaya yang timbul untuk memastikan bahwa produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan atau kompensasi dari ketidakpastian produk dengan standar mutu. Next. Selanjutnya yaitu biaya mutu terdapat 4 hal utama yaitu biaya penerimaan produk, biaya penerimaan proses, biaya kegagalan internal, dan juga biaya kegagalan eksternal. Next. Next. Sorry Bay, bukan yang itu. Oke. Next, interaksi biaya mutu. Tujuan manajemen biaya adalah untuk mencapai titik terendah pada kurva total biaya mutu. Metode Taguchi memungkinkan para insinyur untuk menganalisis berbagai variabel dalam jumlah besar dan interaksi di antara berbagai variabel tersebut untuk mencapai mutu tertinggi dengan penggunaan waktu dan biaya yang paling kecil.
Strategi yang digunakan adalah dengan membuat produk yang bermutu dan melawan gangguan-gangguan dengan cara menghilangkan dampak yang disebabkan oleh gangguan dan menghilangkan penyebab-penyebab gangguan-gangguan tersebut. Nah, berikut merupakan gambar interaksi biaya mutu. Di sini ada quality cost, ada total quality cost, cost of internal dan external failure atau kegagalan, dan ada cost of preventive dan appraisal. Oke, baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bayu Wandoyo. Filosofi dan metode Taguchi. Maaf, bukan itu. 1. Kerugian produk menyebabkan masyarakat berpendapat bahwa dimensi mutu produk menjadi penting. 2. Penyempurnaan mutu secara berkesinambungan dan pengurangan biaya diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing. 3. Program peningkatan kualitas harus dilaksanakan untuk mengurangi berbagai variasi kinerja produk. 4. Kerugian pelanggan diperkirakan bersifat proporsional dengan besar perbedaan antara kinerja yang sesungguhnya dengan kinerja terancam. 5. Mutu dan biaya sesungguhnya ditentukan oleh besar usaha-usaha yang dilaksanakan dalam rancangan perekayasaan dan proses pemanufakturan. 6. Variasi kinerja dapat dikurangi dengan menggunakan dampak produk yang bersifat non-linear atau parameter-parameter proses kinerja. 7. Pengalaman-pengalaman dapat digunakan untuk mengidentifikasikan parameter-parameter produk atau proses sehingga memungkinkan penyusunan rencana berdasarkan statistika. Metode Taguchi. Metode Taguchi merupakan offline quality control, artinya pengendalian kualitas yang preventif sebagai desain produk atau proses sebelum sampai pada produksi di tingkat shop floor. Offline quality control dilakukan pada saat awal dalam life cycle produk, yaitu perbaikan pada awal untuk menghasilkan produk to get right first time. Metode Taguchi ditujukan untuk mengukur dampak mutu terhadap biaya yang memusatkan 3 tahap produksi dimulai dari saat rancangan perekayasaan sampai tahap daur hidup produk, yaitu sistem desain, merancang sistem, parameter desain atau merancang parameter, tolerance desain atau merancang toleransi. Next. Langkah-langkah Taguchi. Ada 3 fase dalam eksperimen, yaitu fase perencanaan, fase pelaksanaan, fase analisis. Langkah utama dalam desain eksperimen yang efektif: 1. Perumusan masalah. 2. Tujuan eksperimen. 3. Memilih karakteristik kualitas variabel tak bebas. Memilih faktor yang berpengaruh terhadap karakteristik kualitas. Mengidentifikasi faktor terkontrol dan tidak terkontrol. 6. Menentukan jumlah level dan nilai faktor. 7. Identifikasi interaksi antar faktor kontrol. 8. Perhitungan derajat kebebasan degrees of freedom atau DOF. 9. Pemilihan orthogonal array atau OA. 10. Penugasan untuk faktor dan interaksinya pada orthogonal array. 11. Jumlah replikasi. 12. Randomisasi. 13. Analisis data. 14. Percobaan konfirmasi. Next. Implementasi TQM dalam pendidikan. Jasa sebagai produk layanan dalam organisasi pendidikan yang memenuhi kualitas atau mutu dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Haryani 1999. Antara lain: 1. Komunikasi communication. 2. Kredibilitas. 3. Keamanan. 4. Pengetahuan customer. 5. Standar. 6. Reliabilitas. 7. Akses. 8. Tata krama. Penerapan TQM di dunia pendidikan yaitu perbaikan secara terus-menerus, continuous improvement,
Itu yang pertama. Dan yang kedua, menentukan standar mutu atau quality assurance. Yang ketiga, perubahan kultur atau change of culture. 4. Perubahan organisasi atau upside down organization. 5. Mempertahankan hubungan dengan pelanggan, keeping close to the customer. Next. Terima kasih.